Kita bahas informasi yang datang dari Jakarta terlebih dahulu. Meski pelantikan gubernur dan wakil gubernur baru akan dilakukan Oktober mendatang, tapi hari ini gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno akan memaparkan visi misi dan program kerjanya dalam memimpin ibu kota 5 tahun ke depan, utamanya lewat tim sinkronisasi mereka. Ya, dan bertempat di ruang pola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI, pemaparan visi misi ini juga membahas rencana pembangunan jangka menengah daerah RPJMD. Dan langsung kita tanyakan kepada Dea Intan Kartika yang sudah berada di lokasi pada pagi ini. Ya, jadi Dea, apa saja nih visi misi yang lebih ditekankan oleh tim sinkronisasi utamanya Anies Sandi pada hari ini? Selamat pagi Joy dan Niar, betul sekali bahwa hari ini tim sinkronisasi gubernur dan wakil gubernur terpilih DKI Jakarta tahun 2017 hingga 2022 yaitu Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno menemui sejumlah pejabat di DKI Jakarta sekaligus juga para satuan kerja perangkat daerah seperti lurah, camat, dan kami juga melihat dalam pertemuan yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi ini, Joy dan Daniar, ada kehadiran perwakilan dari anggota legislatif atau perwakilan dari legislatif yaitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik dan juga Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta yang lain Abraham Lunggana. Tadi acara dibuka dengan sambutan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah DKI Jakarta yaitu Saifullah. Dirinya mengapresiasi langkah dari tim sinkronisasi untuk melakukan pemaparan visi, misi, program kerja dan juga janji-janji politik yang sebelumnya sudah pernah diungkapkan oleh pasangan Anies Sandi pada saat kampanye beberapa waktu lalu, teman-teman. Dan memang ada program 100 hari Anies Sandi yang tadi dibacakan oleh Ketua Tim Sinkronisasi yaitu Sudirman Said dalam acara ini. Ada beberapa hal yang kemudian akan dikebut sejak tanggal 15 Oktober 2017 di mana saat itu merupakan hari Anies Baswedan dan juga Sandiaga Salahuddin Uno dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 dan hingga 2022 maksud kami. Yang pertama adalah soal rekonsiliasi dengan berbagai kelompok di DKI Jakarta. Kita tahu bahwa setelah diselenggarakannya Pilkada DKI Jakarta, memang kita tahu situasi politik di DKI Jakarta memang sempat memanas dan mereka menganggap bahwa langkah rekonsiliasi ini harus dilakukan yaitu dengan melakukan pertemuan dengan para tokoh politik, tokoh masyarakat, kemudian juga dengan para mantan gubernur dan mantan wakil gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu. Kemudian ada juga wacana untuk membentuk forum gubernur dan wakil gubernur sebagai wadah komunikasi dan untuk wadah berbagi pengalaman dari mantan gubernur dan wakil gubernur. Kemudian ada juga nanti pelayanan di Balai Kota DKI Jakarta. Kita tahu saat ini memang sudah mulai dilakukan sejak kepemimpinan dari Presiden atau Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yang saat ini menjadi Presiden yaitu Joko Widodo yang seringkali melayani permintaan warga untuk bisa mendengarkan apa keluhan warga dan menurut tim sinkronisasi hal itu akan lebih dimaksimalkan lagi namun tidak secara teknis tadi dibahas bagaimana kemudian balai kota menjadi rumah warga ini seperti teknisnya seperti apa tidak dibahas dalam pertemuan tadi. Kemudian ada juga wacana untuk melakukan pertemuan kota per kecamatan. Selain soal 100 hari atau program 100 hari yang nanti akan dikebut oleh pasangan Anies dan Sandi, ada juga 23 program kerja yang hari ini dipaparkan di hadapan para SKPD dan juga para wakil dari legislasi atau legislatif, yaitu yang pertama ada hal yang menarik soal bagaimana mereka akan merealisasikan rencana atau janji politik untuk bisa menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. Kemudian yang lain adalah mengendalikan harga-harga kebutuhan khusus, kebutuhan pangan terutama. Dan yang terakhir adalah soal realisasi rencana kerja hingga 95% dan dapat memperoleh opini dari BPK yaitu wajar tanpa pengecualian. Teman-teman.